Dia hanya pencari rumput yang berani mencintai putri pengusaha terkaya di desa. Tapi bukan cinta yang ia pertaruhkan, melainkan harga dirinya demi satu kata, restu. Bagaimana ceritanya? Inilah cerita inspiratif yang akan membuat Anda memahami arti perjuangan. Dari pagi buta, suara sabit yang memotong rumput basah sudah terdengar di tepian sawah. Udara masih dingin menusuk, embun belum sempat kering di ujung daun, dan bau lumpur masih segar menempel di tanah becek sisa hujan semalam. Tapi di sanalah Arga, dengan celana belel dan kaos yang sudah pudar warnanya, menunduk menebas rumput satu persatu untuk pakan ternak orang. Anak sulung dari 3 bersaudara itu tidak punya pilihan lain. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit paru-paru yang tak sempat ditangani. Ibunya bekerja serabutan membantu di dapur sekolah dasar kampung dengan bayaran harian. Sementara adik-adiknya masih duduk di bangku sekolah dan butuh biaya. Arga tak bisa berpangku tangan. Walaupun usianya baru 19 tahun, ia sudah merasa seperti kepala keluarga. Tiap hari, selepas salat subuh, dia langsung membawa karung dan sabit. Ia turun ke sawah, menyusuri jalan setapak, lalu masuk ke ladang orang yang mengizinkan rumputnya dipotong asalkan tidak merusak. Setelah karung penuh, ia akan menuntunnya ke rumah-rumah peternak yang biasa membeli. Satu karung dihargai Rp10.000 sampai Rp12.000 tergantung jenis rumput dan kondisi. Hari itu, Arga merasa lelah luar biasa. Bukan hanya karena tubuhnya yang kehabisan tenaga, tapi pikirannya juga kacau. Sudah 3 bulan dia mencoba daftar kerja ke minimarket, pabrik tahu, bahkan pernah coba ke toko kelontong. Tapi semuanya mentok. Tak punya ijazah SMA karena hanya sempat tamat SMP. Bukan karena bodoh, tapi karena tak sanggup bayar seragam dan uang praktek saat itu. Sore itu, saat membawa 2 karung rumput di pundaknya, Arga lewat di depan rumah paling mewah di kampungnya. Rumah itu milik Pak Haji Darmawan, pengusaha ternak besar yang sukses dan disegani. Di halaman rumah itu, berdiri Naila, gadis 17 tahun, anak satu-satunya Pak Haji. Naila dikenal sebagai siswi cerdas dan cantik yang sedang bersiap masuk universitas swasta ternama di kota. Arga memperlambat langkahnya saat melewati halaman depan. Bukan karena ingin mengganggu, tapi sekadar mengagumi. Dia tahu betul, gadis itu bukan dari dunia yang sama. Tapi sejak kecil, Arga sudah menyukai Naila diam-diam. Waktu SD, mereka pernah duduk satu kelas. Tapi setelah SD, jalan hidup mereka berpisah jauh. Naila terus sekolah, Arga putus sekolah. Seketika, langkah Arga terhenti saat mendengar suara mencemooh. "Heh, itu si pemotong rumput. Masih berani lewat depan sini, ya?" Arga menoleh. Ternyata itu Ferry, sepupu Naila yang memang suka merendahkan orang lain. Ferry berdiri sambil menenteng minuman kaleng dan tertawa-tawa bersama 2 temannya. "Kalau kerja ngari terus, mending cari istri dari kandang kambing aja, bro. Jangan mimpi yang di atas langit," ledek salah satunya. Arga diam. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hatinya panas, tapi dia tahu, melawan hanya membuatnya terlihat lebih lemah. Dia menunduk, menahan marah, dan melanjutkan langkah. Namun, satu hal yang membuatnya sedikit tenang. Naila tidak ikut tertawa. Gadis itu malah menoleh sebentar ke arah Arga dengan pandangan yang sulit ditebak. Apakah iba, atau hanya sekilas melihat karena penasaran? Arga tidak tahu. Tapi cukup membuatnya mengingat pandangan itu hingga malam. Di rumah, setelah makan malam sederhana, hanya nasi, tempe goreng, dan sayur bening, Arga duduk di beranda. Ia menatap langit, menggenggam erat sabit tuanya. "Bu," katanya lirih, memanggil ibunya yang tengah melipat baju di dalam. "Iya, nak. Arga mau coba kerja ke kota, biar bisa bantu adik-adik lebih banyak."
Dan Arga juga ingin sekolah lagi. Kalau bisa. Ibunya keluar, duduk di sebelah Arga. Kamu yakin? Hidup di kota bukan perkara mudah. Ga, kita nggak punya siapa-siapa di sana. Arga mengangguk pelan. Arga capek dihina terus. Arga pengen buktikan kalau orang seperti Arga juga bisa punya masa depan. Bukan cuma buat Naila, tapi buat ibu dan keluarga juga. Ibunya terdiam. Ia menatap anak sulungnya lama, lalu menghela napas. Kalau kamu sudah bulat niat, Ibu Ridha. Tapi hati-hati. Ya, jangan lepas salat. Jangan berubah jadi orang lain. Malam itu, Arga tak langsung tidur. Ia menghabiskan waktu menulis rencana-rencana di buku tulis bekas adiknya. Ia ingin bekerja apapun di kota. Entah jadi kuli bangunan, ojek, penjaga warung, atau tukang angkut. Yang penting halal. Yang penting, ia punya pijakan untuk naik. Dan yang terpenting, suatu hari nanti, ia ingin berdiri sejajar dengan Naila. Bukan hanya sebagai pemimpi, tapi sebagai pria yang pantas diperjuangkan. Besok, ia akan berangkat ke kota. Dengan satu tas kecil, sabit tua yang tetap ia simpan, dan semangat yang tak bisa diremehkan. Arga turun dari bus ekonomi dengan tas kecil yang menggantung di pundak. Keringat membasahi punggungnya meskipun matahari belum benar-benar naik. Terminal kota itu ramai dan penuh kebisingan. Suara klakson, teriakan calo, bau asap knalpot, dan lalu lalang manusia yang tak sempat memperhatikan kehadiran satu anak desa berpakaian lusuh dengan wajah penuh tekad. Ia tak punya siapa-siapa di kota ini. Hanya berbekal alamat kos murah yang pernah disebutkan oleh Pak Herman, kenalan ibunya yang dulu pernah kerja di proyek bangunan. Arga mencatat alamat itu di sobekan kertas dan kini menyusuri jalan demi jalan, menanyakan orang demi orang, hingga akhirnya tiba di sebuah gang sempit yang dipenuhi jemuran dan motor tua. "Kos Bu Yati?" tanya Arga ke seorang pria berkaos singlet yang sedang menyapu halaman. "Belakang warung mie ayam. Ada pintu cat biru." "Ketuk aja," jawab pria itu. Kosnya memang murah. Ukuran 2x3 meter. Cukup untuk tidur dan menaruh barang. Kamar mandi di luar. Air seadanya. Tapi bagi Arga, ini lebih dari cukup. Ia membayar Rp150.000 untuk seminggu dengan sisa uang hasil jual karung rumput dan tabungan kecil dari ibunya. Hari pertamanya di kota, ia habiskan mencari kerja. Ia berjalan dari satu toko ke toko lain, dari satu ruko ke ruko berikutnya. Banyak yang menolak bahkan sebelum dia bicara. Penampilannya membuat orang ragu. Tapi di sore hari, ia menemukan satu tempat pencucian motor yang menerima pekerja serabutan. Kerja keras, nggak banyak ngeluh. Bisa kerja dari pagi sampai malam, tanya pemilik tempat itu. "Bisa, Pak. Saya terbiasa kerja di sawah dari subuh," jawab Arga. "Besok datang jam 6. Gaji harian Rp40.000. Kalau bagus bisa naik." Arga mengangguk cepat. Bagi dia, Rp40.000 sehari itu sudah besar. Cukup buat makan dan bayar kos. Malamnya, ia pulang ke kamar kos dan mencuci pakaiannya sendiri. Sambil menunggu kering, ia menulis di buku catatan kecilnya, "Hari ini diterima kerja." Langkah awal. Pekerjaan mencuci motor bukan hal mudah. Dari pagi hingga malam, tangannya harus bergulat dengan sabun, selang air, dan mesin motor. Ia kerap kena semprot air kotor, terpeleset sabun, bahkan kena bentak pelanggan yang tidak sabaran. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia bekerja cepat dan tangkas, meskipun lelah tak terkira. Dalam sebulan, gajinya mulai naik jadi Rp55.000 per hari. Ia bahkan dipercaya pegang kasir kalau bosnya pergi. Tapi hidup di kota tak hanya tentang kerja. Ada juga rintangan sosial. Suatu hari, saat Arga membeli makan di warung Padang, ia bertemu Aldi dan Reza,
dua anak muda dengan gaya parlente yang sering nongkrong di kafe. Mereka memperhatikan Arga dari ujung kepala sampai sandal jepitnya. "Kerja di mana, bro?" tanya Aldi. "Cuci motor, Mas." Niat ya. Kalau gue sih nggak sanggup kerja kotor-kotor begitu. Tapi salut sih, berani ke kota dengan modal tekad aja." Mereka tertawa. Arga hanya tersenyum kecil. Ia tahu itu ejekan halus. Tapi ia tidak balas. Yang ia pikirkan cuma satu, bertahan dan terus maju. Arga tak pernah lupa tujuannya ke kota. Setiap malam, ia menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Ia beli buku bekas di pasar loak, buku soal bisnis kecil, cara berjualan online, dan kisah-kisah orang sukses dari bawah. Ia baca perlahan, mencatat poin penting. Ia bahkan belajar mengetik lewat komputer umum di warnet dekat kosan. Hingga suatu malam, ia melihat postingan Instagram tentang Naila. Gadis itu kini diterima di universitas swasta elit dan aktif di komunitas sosial. Arga menatap layar lama. Rasa rindu, kagum, dan harapan bercampur jadi satu. Dia sudah makin tinggi. Tapi aku belum menyerah, gumamnya. Beberapa hari kemudian, Arga mendapat kabar. Tempat cuci motor tempatnya kerja akan tutup karena pemiliknya pindah kota. Itu berarti ia akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilan. Tapi anehnya, Arga tidak panik. Ia malah menulis besar-besar di bukunya. Waktunya buka jalan sendiri. Ia mulai coba hal lain, menawarkan jasa cuci motor keliling. Ia beli ember, sabun motor, kain lap, dan sprayer kecil dari uang tabungan. Ia keliling dari rumah ke rumah, tawarkan jasa cuci motor panggilan. Awalnya hanya 1-2 yang terima, tapi karena murah dan hasilnya bersih, lama-lama makin banyak yang pesan. Arga pun mulai belajar hal baru, cara promosi lewat grup Facebook lokal, cara menjawab pelanggan dengan sopan, dan mencatat semua pengeluaran serta pemasukan. Di sela-sela itu, ia masih menyempatkan baca berita kampung lewat Facebook. Suatu hari, ia membaca bahwa Naila dan keluarganya akan menghadiri acara peresmian balai desa di kampung. Arga menatap layar ponselnya lama. Waktunya pulang. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tidak lagi seperti dulu. Perjalanan itu belum selesai, tapi arah langkahnya sudah semakin jelas. 3 bulan setelah membuka jasa cuci motor keliling, Arga merasa waktunya sudah tepat untuk pulang ke kampung barang sehari 2 hari. Bukan untuk pamer. Bukan pula untuk menunjukkan siapa yang menang. Tapi hanya untuk menepati janji pada diri sendiri. Pulang dengan kepala tegak. Setelah sebelumnya selalu lewat depan rumah Naila sambil menunduk karena hinaan dan rendah diri. Uang hasil kerja kerasnya selama 3 bulan cukup membuat Arga bisa menyisihkan untuk membeli pakaian yang sedikit lebih rapi dari biasanya. Sepatu bekas yang ia poles ulang hingga tampak layak. Dan oleh-oleh sederhana untuk ibunya dan adik-adiknya. Ia juga membeli kado kecil, sebuah tas sekolah baru untuk adik bungsunya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD. Saat bus ekonomi berhenti di ujung kampung, Arga turun dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan kaki melewati jalan setapak yang dulu hampir tiap hari ia lalui sambil memanggul karung rumput. Bedanya, kali ini ia tidak membawa sabit atau karung. Ia membawa tas kecil berisi perlengkapan pribadi dan kepercayaan diri yang tidak ia miliki sebelumnya. Sepanjang jalan, beberapa warga kampung mulai memperhatikannya. Beberapa menyapa, sebagian besar hanya memandang dengan tatapan penasaran. "Itu si Arga ya? Yang dulu ngarit?" Iya. Sekarang pulang. Kok gayanya rapi ya? Jangan-jangan kerja di kota beneran hasil." Bisik-bisik seperti itu terdengar jelas di telinga Arga. Tapi ia memilih untuk tetap tersenyum dan menunduk sopan saat melewati siapapun. Ketika sampai di depan rumah, ibunya sedang menyapu halaman. Wanita itu terpaku sejenak, lalu buru-buru menghampiri Arga, memeluknya erat.
Ya Allah. Nak, ibu pikir kamu baru bisa pulang bulan depan. Arga tersenyum. Arga kangen ibu. Malam itu rumah kecil mereka dipenuhi cerita. Arga menceritakan apa saja yang ia kerjakan di kota, tentang tempat cuci motor, tentang usaha kecilnya yang mulai jalan, dan rencananya untuk terus belajar bisnis. Ia bahkan menunjukkan buku catatannya yang penuh coretan ide, harga sabun motor, strategi promosi, dan rencana beli mesin cuci motor portabel kalau modalnya cukup. Ibunya mendengarkan sambil berkaca-kaca. Arga bukan hanya bekerja keras, tapi juga berpikir jauh ke depan. Ia sudah bukan anak desa yang lugu dan hanya tahu memotong rumput. Ia punya tujuan dan tahu langkah-langkah ke sana. Keesokan harinya, di kampung diadakan acara peresmian balai desa baru yang didanai oleh pemerintah kabupaten. Hampir seluruh warga hadir, tidak terkecuali keluarga Pak Haji Darmawan dan Naila. Arga ikut datang, awalnya hanya untuk melihat. Tapi ketika Pak Kades meminta beberapa pemuda yang pernah merantau ke kota untuk berbagi pengalaman agar bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya, nama Arga disebut. Arga, anaknya Bu Jumi. Katanya sekarang kerja dan buka jasa cuci motor di kota. Naik sini, Ga, kata Pak Kades dari atas panggung sederhana. Arga sempat ragu. Tangannya dingin. Tapi tatapan ibunya dan adik-adiknya membuat ia mantap melangkah. Ia naik panggung dan berdiri di depan mikrofon dengan tangan agak gemetar. Saya Arga. Pak, Bu. Dulu saya kerja ngarit, motong rumput buat ternak. Sekarang saya kerja cuci motor keliling di kota. Memang masih kecil, belum punya bengkel, belum bisa dibilang sukses. Tapi saya yakin, asal kita niat dan mau belajar, kita bisa punya masa depan. Semua terdiam sejenak, lalu terdengar tepuk tangan. Beberapa ibu tersenyum bangga. Anak-anak muda memperhatikan. Bahkan Naila, yang duduk di barisan depan bersama ayahnya, terlihat tersenyum tipis dan mengangguk kecil. Ferry, yang dulu pernah mengejek Arga, hanya bisa melipat tangan tanpa bicara. Usai acara, Naila mendekat. Ia membawa botol air dan menyerahkannya pada Arga. Kamu banyak berubah ya. Dulu pendiam banget. Arga hanya mengangguk pelan. Dulu saya malu. Enggak perlu malu. Yang kamu lakuin sekarang lebih dari cukup buat buktiin kalau kamu punya arah. Mereka berbincang sebentar. Bukan obrolan cinta, bukan juga rayuan. Hanya dua anak muda yang pernah satu kelas di SD, kini bertemu kembali sebagai pribadi yang sama-sama belajar tumbuh dewasa. Di perjalanan pulang ke rumah, Arga melihat satu hal yang ia impikan. Ibunya berjalan di sampingnya, senyum tanpa cemas, dan adik-adiknya tidak lagi memandang dunia dengan rasa rendah diri. Pulang kali ini bukan tentang baju rapi atau sepatu bagus, tapi tentang keyakinan bahwa orang seperti dirinya pun punya tempat untuk tumbuh, asal tidak berhenti melangkah. Hari-hari setelah kepulangan Arga ke kampung menjadi titik balik yang lebih serius dalam hidupnya. Setelah melihat betapa bangganya ibunya, adik-adiknya, dan beberapa orang kampung yang mulai mengapresiasi usahanya, Arga tidak ingin perjalanan ini berhenti sampai di situ saja. Setibanya kembali di kota, ia langsung kembali bekerja dengan semangat yang lebih besar. Ia tidak lagi melihat pekerjaannya sebagai sekadar cari uang, tapi sebagai bagian dari tujuan yang lebih besar, membuktikan bahwa masa depan tidak ditentukan oleh latar belakang. Pelanggannya mulai bertambah, terutama setelah ia memasang spanduk kecil di gang masuk ke kontrakannya yang bertuliskan, "Cuci motor keliling, bersih, cepat, terjangkau." Ia juga mulai mencetak brosur sederhana yang ia bagikan ke kos-kosan mahasiswa dan warung-warung di sekitar. Bukan perkara mudah. Ada hari-hari di mana motornya mogok karena terlalu dipaksakan kerja. Ada hari ketika hujan deras membuat jas hujannya jebol dan ia basah kuyup sepanjang hari. Tapi ia tetap lanjut. Ia tidak punya pilihan untuk menyerah.
Bahkan ketika badannya demam tinggi akibat kelelahan, ia tetap bangun keesokan harinya untuk mengejar pelanggan yang sudah membuat janji. Di sela-sela kesibukannya, Arga juga mulai belajar tentang digital marketing dari warung kopi sebelah kontrakannya. Ada wifi gratis di sana, dan dari hasil googling dan menonton video tutorial YouTube, ia mulai paham bagaimana mengiklankan jasa lewat media sosial. Ia membuat akun Instagram bisnis dan mulai mengunggah foto sebelum dan sesudah cuci motor. Salah satu pelanggan setianya adalah seorang pria bernama Pak Dimas, yang ternyata memiliki bengkel motor cukup besar di ujung kota. Suatu hari Pak Dimas bertanya, "Kamu niat nggak punya tempat sendiri?" Arga mengangguk cepat. "Niat banget, Pak, tapi belum punya modal." "Kalau kamu serius, saya bantu carikan pinjaman koperasi. Tapi kamu harus bikin proposal usaha dan tunjukkan catatan keuanganmu." Arga tidak langsung menjawab. Ia tahu godaan uang bisa membutakan, dan ia tidak mau berutang tanpa rencana matang. Malam itu ia tidak tidur. Ia menghabiskan waktu menulis proposal sederhana, menghitung kebutuhan alat, biaya sewa tempat kecil, serta strategi promosi untuk 3 bulan pertama. Pak Dimas, yang memang suka membantu anak muda kerja keras, membacanya keesokan harinya dan memberikan rekomendasi agar Arga bisa mengajukan pinjaman lunak ke koperasi mitra bengkelnya. 3 minggu kemudian, Arga mendapatkan pinjaman 7 juta rupiah. Jumlah yang tidak besar bagi banyak orang, tapi sangat berarti baginya. Uang itu ia gunakan untuk menyewa lahan kecil di gang strategis, membeli mesin cuci motor portabel, serta menambah stok sabun dan peralatan poles motor. Nama usahanya sederhana, Bersih Kilat Motor. Bukan nama keren, tapi mudah diingat. Bulan pertama pembukaan, hanya 5 motor yang datang per hari. Tapi ia tidak patah semangat. Ia tetap senyum, tetap kerja sepenuh tenaga, dan tetap mengantar motor pelanggan ke rumah mereka yang malas menunggu. Akhir pekan, ia mulai membuka paket cuci motor plus kopi gratis, kerjasama dengan warung kopi tetangga. Ternyata itu disukai. Dari 5 pelanggan per hari, naik jadi 10, lalu 12, lalu 15. Tidak meledak cepat, tapi terus bertumbuh. Suatu hari, ketika sedang menyemprotkan air ke motor pelanggan, seorang wanita muda berdiri cukup lama di seberang jalan. Arga baru sadar setelah beberapa detik. Ketika ia mengangkat wajah, matanya bertemu dengan sosok yang selama ini selalu ia hindari bicara secara langsung. "Naila, aku kira kamu kerja kantoran atau gimana gitu. Ternyata usaha sendiri ya?" tanya Naila sambil menatap gerobak dan alat cuci motor yang cukup sederhana. Arga menjawab jujur. Awalnya cuma cuci keliling, sekarang pelan-pelan nyicil tempat. Gak gede, tapi halal. Naila tersenyum singkat. Keren juga. Banyak yang bilang kamu cuma tukang ngarit doang. Arga hanya mengangguk. Ia tidak ingin membalas sindiran orang-orang. Biar waktu yang jawab. Percakapan mereka singkat, tapi cukup membuat Arga berpikir semalaman. Ia merasa Naila bukan sekadar hadir sebagai kenangan lama, tapi simbol masa lalu yang dulu membuatnya merasa tidak berharga. Dan sekarang, dia berdiri di depan buktinya, bahwa Arga bukan lagi anak ngarit yang hanya bisa merunduk saat diledek. Hari-hari terus berjalan. Usahanya makin ramai. Bahkan ia mulai mempekerjakan 1 orang tetangga kontrakan yang menganggur. Sambil tetap nyicil pinjaman koperasi, ia juga mulai menabung untuk memperbesar tempat. Tapi di balik semua itu, satu tekad belum ia lupakan. Ia ingin suatu hari nanti kembali ke kampung, dan bukan hanya memperbaiki rumah ibunya, tapi berdiri sejajar, bukan di bawah, di depan orang-orang seperti Pak Haji Darmawan. Dan untuk itu, perjuangannya baru dimulai. Usaha Bersih Kilat Motor milik Arga mulai dikenal di wilayah itu. Meski tempatnya kecil, pelayanannya cepat dan hasilnya memuaskan. Banyak pelanggan yang merasa puas dan merekomendasikan tempat Arga ke teman-teman mereka.
Tapi di balik perkembangan yang terus merangkak naik, datang juga ujian yang tidak main-main. Awalnya semua berjalan lancar, sampai suatu pagi salah satu alat semprot air miliknya rusak parah. Arga langsung panik karena alat itu adalah satu-satunya yang ia miliki. Dengan modal yang terbatas, ia tidak bisa langsung membeli yang baru. Akhirnya selama 3 hari ia terpaksa menolak pelanggan atau melayani secara manual dengan ember dan kain lap. Waktu cuci jadi lebih lama dan beberapa pelanggan kecewa karena harus antre lama. Ia mulai takut kehilangan reputasi. Di hari ketiga, ketika ia sedang membetulkan selang bocor, datanglah Pak Dimas, pelanggan setianya sekaligus orang yang dulu membantu urusan pinjaman koperasi. Pak Dimas menawarkan satu alat cuci motor bekas dari bengkel lamanya yang tak terpakai. Arga pun langsung menerimanya dan berjanji akan memperbaiki alat itu sendiri. Setelah 2 malam begadang di kontrakan sambil bongkar pasang, akhirnya alat itu bisa digunakan kembali. Usahanya kembali berjalan. Tapi tidak lama kemudian muncul masalah baru. Seorang oknum ketua RT setempat datang dan mempertanyakan legalitas usahanya. Alasan klasik, ada warga yang merasa terganggu karena suara mesin terlalu bising, padahal lokasi usahanya cukup jauh dari rumah-rumah warga. Arga tahu ini bukan soal suara, tapi soal iri hati. Ia pernah dengar dari tetangga bahwa ada beberapa pemuda pengangguran di sekitar situ yang merasa terganggu karena anak kampung bisa sukses dan diliput di akun Instagram bisnis lokal. Alih-alih melawan, Arga justru mendatangi kantor kelurahan dan bertanya prosedur resmi untuk membuat izin usaha kecil. Ia juga melengkapi usahanya dengan surat keterangan RT RW, serta mendaftarkan ke koperasi sebagai mitra binaan. Semua itu ia lakukan sendiri. Prosesnya memakan waktu hampir 2 minggu, dan selama itu, usahanya sempat lesu karena pelanggan ragu datang tanpa kepastian legal. Namun setelah semua beres, papan nama baru terpajang di depan tempat cucinya. Kali ini, tidak hanya bertuliskan nama usahanya, tetapi juga tercantum izin resmi dan nomor kontak pengaduan. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mengusik. Suatu sore, ketika Arga sedang menyapu lantai usahanya yang berlantai semen, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerainya. Dari dalam mobil itu keluar Naila, ditemani seseorang yang tidak asing baginya, Pak Haji Darmawan. "Arga, boleh bicara sebentar?" tanya Naila sopan. Arga menghentikan pekerjaannya. "Boleh, Pak. Mbak, silakan duduk di warung sebelah. Saya nyusul sebentar." Beberapa menit kemudian, mereka duduk bertiga di bangku kayu di warung kopi sebelah gerai Arga. Pak Haji membuka percakapan langsung ke pokok persoalan. "Saya tahu kamu sekarang usaha sendiri. Dan saya juga tahu, kamu pernah menyukai anak saya. Saya tidak datang untuk menghina seperti dulu, tapi saya ingin tahu, sejauh mana kamu akan membawa hidupmu." Arga menatap Pak Haji dengan tenang. "Saya nggak tahu, Pak. Apakah saya bisa jadi orang besar? Tapi yang saya tahu, saya nggak akan berhenti berusaha." Pak Haji tersenyum tipis. "Itu jawaban yang saya tunggu. Karena jujur saja, Arga, saya dulu salah menilai kamu." Percakapan itu tidak panjang, tapi cukup memberi Arga angin segar bahwa ia mulai diakui. Naila sendiri lebih banyak diam. Namun sebelum pergi, ia berkata, "Kalau kamu bikin seminar kecil atau pelatihan cuci motor untuk pemuda kampung, kabari aku. Aku ada kenalan relawan pendidikan yang bisa bantu promosin." Setelah mereka pergi, Arga duduk sendiri. Ia tidak terlalu ambil pusing soal perubahan sikap Pak Haji. Tapi ia tahu satu hal, ia sudah keluar dari bayang-bayang masa lalu dan berdiri di jalannya sendiri. Beberapa minggu setelah itu, Arga mulai merintis ide baru, membuka pelatihan keterampilan singkat untuk anak-anak muda pengangguran di sekitar. Ia tidak dibayar, hanya butuh mereka datang dan belajar cara cuci motor dengan benar, pelayanan pelanggan, dan manajemen uang harian. 3 orang datang di pelatihan pertamanya. Seminggu kemudian,
Jadi 5. 1 bulan, ada 8 orang. 2 di antaranya akhirnya membuka jasa serupa di area lain setelah belajar dari Arga. Ia tidak hanya menciptakan rejeki untuk dirinya sendiri, tapi juga membuka jalan untuk orang lain. Itulah titik yang mengubah Arga dari sekadar pengusaha kecil menjadi sosok yang diperhitungkan. Dan semua itu dimulai dari rumput dan sabit, dari hinaan, dan dari keteguhan hati seorang tukang ngarit yang dulu dianggap tak mungkin bisa naik kelas. Arga mulai dikenal luas bukan hanya sebagai penyedia jasa cuci motor, tapi juga sebagai anak muda yang membuktikan kalau usaha kecil bisa berdampak besar. Di kelurahan, beberapa aparat mulai menjadikannya contoh dalam diskusi pemuda produktif. Bahkan seorang dosen dari universitas lokal menghubungi Arga melalui media sosial dan mengundangnya menjadi narasumber dalam seminar kewirausahaan muda berbasis komunitas. Tapi di balik semua pencapaian itu, tanggungan Arga di rumah tak pernah luput dari pikirannya. Ibunya yang semakin tua dan kesehatannya yang tak stabil, adik keduanya yang masih duduk di bangku SMA, dan si bungsu yang mulai masuk SD. Semua biaya, dari listrik, air, sekolah, makan, hingga pengobatan, bergantung padanya. Suatu hari, Arga menerima kabar bahwa adiknya yang SMA membutuhkan biaya tambahan untuk mengikuti program pelatihan keterampilan komputer dari sekolah. Arga paham bahwa ini kesempatan bagus, karena jika adiknya menguasai komputer, peluang kerja lebih luas. Tapi ia juga tahu, tabungannya nyaris habis karena baru saja membeli mesin cuci motor tambahan dan memperluas atap gerainya. Dalam kondisi serba tanggung, Arga memilih untuk tidak membeli makan selama 2 hari penuh. Ia hanya mengandalkan air putih dan nasi sisa yang dibawa dari rumah tetangga kontrakan. Uang makan itu ia simpan untuk membayar pelatihan adiknya. Sejak awal, Arga tidak pernah takut kelaparan. Yang ia takutkan adalah kehilangan kesempatan. Bagi dia, kesempatan adalah kemewahan yang tidak selalu datang 2 kali, dan jika datang, harus digenggam, walaupun harus mengorbankan kenyamanan. Ia mengantar langsung adiknya ke tempat pelatihan dengan motor tuanya. Di sepanjang jalan, si adik memeluk Arga erat dan menangis. "Mas, aku janji, aku akan belajar sungguh-sungguh. Mas Arga harus bangga sama aku nanti." Arga tidak menjawab. Ia hanya menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Keteguhan hati itu tidak bisa ia ucapkan dalam kata-kata. Ia hanya mengangguk dan menggenggam bahu adiknya. Di hari yang sama, Naila kembali datang ke tempat usaha Arga. Kali ini, bukan dengan mobil, tapi sendiri naik ojek online. Ia datang membawa selebaran program sosial dari yayasan tempatnya terlibat. Yayasan itu mencari pelaku UMKM muda yang ingin naik kelas dan siap menerima pendampingan dan pelatihan lebih lanjut. Kalau kamu ikut program ini, ada kemungkinan kamu bisa dapat bantuan modal lanjutan atau akses ke koperasi-koperasi digital, jelas Naila. Arga membacanya baik-baik. Ia tahu kesempatan seperti ini harus dipertimbangkan dengan serius. Tapi yang mengejutkan Naila bukan itu, melainkan kondisi fisik Arga yang tampak jauh lebih kurus dibanding terakhir mereka bertemu. "Kamu sakit?" tanya Naila ragu. "Enggak, cuma banyak kerjaan," jawab Arga ringan. "Kamu nggak bisa bantu orang lain kalau kamu nggak jaga dirimu." "Gak," ucap Naila, dengan nada seperti seorang teman yang benar-benar peduli. Arga hanya tersenyum. "Kalau saya nunggu kuat baru bergerak, mungkin nggak pernah jalan." Setelah Naila pergi, Arga mendaftar program itu secara daring. Proses seleksinya ketat. Ia diminta membuat video perkenalan, menunjukkan laporan keuangan usaha, hingga membuat rencana pengembangan jangka menengah. Di tengah keterbatasan teknis dan peralatan, Arga tetap menyelesaikannya. Semua dilakukan dari HP seadanya, dengan pencahayaan matahari, dan narasi yang direkam berulang kali karena suara di pinggir jalan terlalu berisik. 3 minggu kemudian, hasil pengumuman keluar. Dari ratusan pendaftar, hanya 10 yang terpilih.
Nama Arga ada di urutan ketujuh. Ia tertawa kecil saat membacanya. Bukan karena bangga, tapi karena merasa semua kerja kerasnya terbayar. Dengan program itu, Arga mendapat mentor bisnis langsung dari praktisi profesional. Ia diajari cara menghitung margin, menyusun strategi promosi digital, hingga membuat sistem pencatatan transaksi yang lebih tertib. Ia juga diajak studi banding ke UMKM sukses di kota sebelah. Tapi bagi Arga, keberhasilan bukan soal ikut pelatihan atau naik kelas bisnis. Ia lebih melihat keberhasilan sebagai kemampuan untuk terus bertahan, belajar, dan tidak menyerah meski berkali-kali jatuh. Salah satu bentuk keberhasilannya yang paling membekas adalah saat ia berhasil membelikan ibunya kursi roda baru dari hasil usaha selama 2 bulan. Kursi itu bukan sembarang kursi, tapi kursi roda ringan yang mudah dibawa bepergian, sesuai permintaan ibunya yang sudah lama ingin keluar rumah tapi tak mampu duduk lama di motor. Di hari ia membawakan kursi itu, ibunya menangis lama. Ia mencium tangan Arga sambil berkata lirih, "Nak, kamu bukan cuma anak sulung, kamu juga cahaya buat keluarga ini." Di balik kisah perjuangan seorang tukang ngarit, Arga telah berubah menjadi seseorang yang mampu menyalakan harapan bagi sekitarnya. Tapi perjuangannya belum selesai. Karena di sudut hatinya, ada satu hal yang masih ingin ia wujudkan. Membuat Naila melihatnya bukan sebagai bayang-bayang masa lalu, tapi sebagai lelaki yang pantas berdiri di sisinya. Dan untuk itu, ia tahu, perjuangannya belum selesai. Hari-hari Arga makin padat. Selepas subuh, ia antar ibunya kontrol ke puskesmas. Siang, ia kembali ke usaha cuci motornya. Malam, ia pelajari modul pelatihan bisnis dari program pendampingan yang sedang ia ikuti. Setiap waktu ia isi tanpa jeda. Ia sadar, kalau hidup harus dikejar, bukan ditunggu. Apalagi kalau yang ia kejar bukan cuma kesejahteraan keluarga, tapi juga pengakuan, dan mungkin cinta. Sejak beberapa kali Naila datang, perasaannya kembali bergejolak. Arga bukannya masih menaruh harap seperti dulu, tapi ada yang tak bisa ia tolak. Bayangan masa kecil ketika mereka satu sekolah, duduk satu baris. Naila mengulurkan pensil baru ke tangannya karena miliknya patah. Semua kenangan itu muncul kembali, bersamaan dengan tatapan Naila yang makin hari makin hangat. Meski hubungan mereka tak pernah jadi apa-apa, Arga tahu, rasa itu belum mati sepenuhnya. Namun di sisi lain, Arga tetap realistis. Ia masih seorang anak desa dengan penghasilan terbatas, meskipun sekarang usahanya berkembang. Sedangkan Naila, meski tak seglamor dulu, tetap datang dari keluarga berada. Perbedaan itu tidak bisa dihapus begitu saja. Arga paham benar, bukan cinta saja yang dibutuhkan untuk menyatukan dua dunia. Suatu malam, setelah menyelesaikan pembukuan bulanan, Arga menerima pesan WhatsApp dari Naila. Isinya sederhana. "Ga, kamu ada waktu minggu depan? Aku mau ajak kamu ke kampus tempat aku kerja. Mereka butuh pembicara UMKM muda buat acara inspirasi karir." Arga terdiam lama. Ia merasa senang, tapi juga gugup. Ini bukan sekadar undangan biasa. Ini dunia Naila, kampus besar, orang-orang akademik, suasana formal yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Tapi ia jawab, "Siap, aku usahain bisa." Hari yang ditentukan pun tiba. Arga datang dengan sepatu pantofel murah, kemeja putih yang disetrika berkali-kali agar terlihat rapi, dan celana hitam pinjaman dari tetangganya yang sedikit lebih besar ukurannya. Ia naik angkot 2 kali, lalu ojek online, demi tiba tepat waktu di kampus negeri ternama tempat Naila mengajar. Saat masuk aula, ia melihat puluhan mahasiswa dan beberapa dosen sudah duduk rapi. Naila menyambutnya dengan senyum cerah. "Tenang aja, Ga. Mereka gak gigit," ucap Naila menggoda, mencoba mencairkan ketegangan. Arga naik ke podium. Di tangannya, hanya ada secari kertas berisi poin-poin yang ia susun sendiri malam sebelumnya.
Ia bercerita apa adanya. Tentang sabit, rumput, hinaan, cucian motor, tabungan pertama, kursi roda ibunya, dan tentang usaha yang tak pernah mengenal lelah. Di tengah pidatonya, beberapa mahasiswa menunduk, menahan haru. Beberapa dosen mengangguk-angguk pelan. Dan di baris depan, Naila menatap Arga dengan ekspresi bangga. Usai acara, banyak yang datang menghampirinya, meminta kontak, menanyakan tips usaha. Bahkan ada yang ingin magang di tempat cucinya. Arga menerima semuanya dengan senyum bingung. Ini semua terasa seperti mimpi. Namun, saat sedang bersiap pulang, seorang pria paruh baya menghampirinya. Orang itu memperkenalkan diri sebagai Pak Agung, dosen senior sekaligus sahabat lama ayah Naila. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Kamu hebat, Ga. Tapi saya mau kasih saran. Hati-hati kalau berharap terlalu tinggi." Arga mengernyit. "Maksudnya, Pak?" "Kamu tahu maksud saya. Kamu dan Naila itu beda dunia. Jangan sampai usaha yang bagus ini kacau gara-gara perasaan." Ucapan itu menampar Arga dalam-dalam. Ia hanya mengangguk sopan, lalu meninggalkan aula dengan kepala penuh pikiran. Di perjalanan pulang, angkot yang ia tumpangi penuh sesak. Hujan turun perlahan. Tapi di dalam hati Arga, badai sudah lebih dulu tiba. Ia mulai ragu. Apakah semua ini bisa ia teruskan? Apakah impiannya terlalu tinggi? Sampai di kontrakan, ia duduk lama di lantai. Ia menatap satu-satunya foto almarhum ayahnya yang tersisa. Laki-laki keras kepala yang selalu bilang, "Kalau kamu laki-laki, jangan takut jatuh. Yang penting bangun lagi." Arga sadar, bukan cinta Naila yang ia kejar. Setidaknya bukan itu dulu. Yang ia kejar adalah hak untuk dianggap layak oleh siapapun. Dan untuk itu, ia harus melangkah lebih jauh lagi. Malam itu, ia mulai menulis rencana baru, membuka cabang kedua cuci motor di desa sebelah. Bukan untuk unjuk gigi, tapi untuk membuktikan bahwa perjuangannya belum selesai. Dan ia tidak akan berhenti sampai siapapun tidak lagi bisa berkata, "Kamu tidak pantas." Setelah malam panjang penuh renungan itu, Arga tak mau berlama-lama dalam kegalauan. Ia menyadari, satu-satunya cara untuk membungkam keraguan adalah dengan aksi nyata. Maka dimulailah langkah pertamanya membuka cabang baru usaha cuci motor di desa sebelah. Sebuah desa yang berjarak sekitar 8 km dari tempat tinggalnya. Di desa itu, belum ada usaha cuci motor yang memadai. Kebanyakan warga mencuci motor sendiri atau pergi jauh ke kota. Langkah awalnya adalah mencari lahan. Arga menyusuri jalan desa, bertanya pada warung-warung, tukang ojek pangkalan, sampai akhirnya menemukan sebuah halaman kosong bekas warung tua yang sudah lama tak dipakai. Pemiliknya, seorang lelaki tua bernama Pak Burhan, awalnya ragu. Tapi setelah mendengar cerita Arga dan melihat semangatnya, Pak Burhan bersedia menyewakan dengan harga sangat murah asal dibayar bulanan. "Kalau kamu niat, saya bantu. Yang penting jangan nipu orang. Jangan lari kalau rugi," kata Pak Burhan. Dengan uang tabungan terakhirnya ditambah sisa dari modal pelatihan bisnis, Arga mulai merenovasi seadanya. Ia mengecat tembok, memasang selang panjang, membeli ember tambahan, dan memindahkan salah satu mesin cucinya dari cabang pertama. Ia bahkan memboyong temannya dari kampung untuk membantunya sementara, karena ia sadar akan kewalahan kalau mengurus dua tempat sendirian. Dalam waktu 2 minggu, cabang baru itu mulai berjalan. Awalnya, hanya 1-2 pelanggan per hari. Tapi Arga tahu cara memancing pasar. Ia memberi diskon pembukaan, promosi gratis cuci helm, dan layanan antar jemput motor untuk pelanggan lanjut usia. Pelanggan mulai berdatangan. Dari petani, buruh, hingga anak-anak SMA yang malu cuci motor sendiri. Arga pun mulai dikenal. Ia rajin menyapa warga, ikut ronda malam,
dan hadir di pengajian desa sebagai bentuk keterlibatan sosial. Perlahan, warga mempercayainya bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai bagian dari komunitas. Di tengah kesibukannya, Arga tetap tak melupakan ibunya. Ia kini menyewa tenaga bantuan harian untuk menjaga cabang pertama. Jadi setiap sore, ia tetap bisa pulang ke rumah, menyiapkan makan malam, dan memandikan ibunya. Walau hanya sebentar, bagi Arga itulah waktu paling penting dalam sehari. Sementara itu, Naila mulai jarang muncul. Arga tak tahu alasannya. Pesan WhatsApp terakhirnya hanya sekadar menanyakan kabar usaha. Tidak ada ajakan ngobrol seperti dulu. Tidak ada canda tawa yang biasanya mengisi percakapan mereka. Arga sempat berpikir apakah semua itu ada hubungannya dengan ucapan Pak Agung di acara kampus. Meski begitu, Arga berusaha tidak memusingkannya. Ia lebih memilih fokus pada usahanya. Ia menyusun strategi keuangan, mulai menabung lagi, dan belajar membuat sistem pembukuan digital. Ia bahkan ikut seminar daring yang membahas cara meningkatkan pelayanan dan mempertahankan pelanggan. Namun, ujian datang tak lama kemudian. Suatu pagi, di cabang baru, salah satu pelanggan mengeluh karena ket motornya tergores. Pelanggan itu marah besar dan merekam Arga saat sedang menjelaskan bahwa itu bukan dari proses pencucian, tapi kemungkinan besar karena gesekan dari barang bawaan pelanggan sendiri. Video itu tersebar di media sosial. Meskipun tak viral besar, cukup membuat banyak orang yang belum kenal Arga mulai meragukan profesionalitasnya. Komentar-komentar negatif mulai bermunculan, dan pelanggan mulai sepi selama 3 hari berturut-turut. Arga nyaris putus asa. Ia bahkan berpikir untuk menutup cabang baru sebelum utangnya ke Pak Burhan makin menumpuk. Tapi di saat mentalnya nyaris runtuh, ibunya memanggil. "Ga, kalau kamu tutup usaha cuma karena satu orang gak suka, berarti kamu belum kuat. Waktu dulu orang hina kamu gendong kambing, kamu diam, tapi kamu terus jalan. Sekarang, kamu udah bukan Arga yang dulu, kan?" Kalimat itu memukulnya dalam. Bukan karena keras, tapi karena benar. Ia lalu membuat video klarifikasi dengan jujur dan rendah hati, menjelaskan apa yang terjadi tanpa menyalahkan siapapun. Ia tidak berusaha membela diri secara berlebihan, hanya menyampaikan kebenaran. Video itu disukai banyak orang. Bahkan Naila membagikannya di akun media sosialnya dengan caption, "Integritas bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang bagaimana kamu menyikapi ketika kamu disalahkan. Good job, Ga." Komentar Naila itu membuat Arga kembali semangat. Ia sadar, Naila mungkin sedang menjaga jarak bukan karena tidak peduli, tapi karena ingin Arga tumbuh dengan caranya sendiri. Mungkin itu bentuk dukungan yang tidak terlihat. Setelah badai kecil itu, pelanggan mulai kembali. Usaha berjalan lagi. Kepercayaan yang sempat runtuh perlahan dibangun kembali. Arga belajar satu hal penting. Dalam usaha, bukan cuma pelayanan dan harga yang penting, tapi juga kepercayaan dan kejujuran. Malam itu, Arga duduk sendiri di bangku bambu depan kontrakan. Ia menatap langit, memikirkan semua yang sudah dilewatinya. Dari tukang ngarit yang dikira tak punya masa depan, jadi pengusaha kecil yang mulai diperhitungkan. Dan meski rasa pada Naila masih ada, ia memilih menyimpannya baik-baik. Ia tahu, perasaan itu hanya akan punya makna jika ia benar-benar layak memperjuangkannya. Dan ia belum selesai. Masih banyak hal yang ingin ia wujudkan. Bagi ibunya, bagi adik-adiknya, dan bagi dirinya sendiri. Termasuk satu cita-cita kecil yang tak pernah ia ungkap. Punya rumah sendiri, bukan kontrakan. Tempat sederhana tapi layak, agar ibunya bisa menikmati sisa hidup dengan tenang. Langkah kecil Arga mungkin belum menggemparkan dunia. Tapi di sudut desa yang jauh dari keramaian kota, seorang pemuda sedang membangun masa depan dengan segenap tenaga dan ketulusan. Dan kisahnya belum selesai.
Matahari belum sepenuhnya naik ketika Arga menutup rolling door bengkel cucinya di cabang utama. Hari itu, ia memutuskan untuk izin sehari, bukan untuk berlibur atau mengunjungi tempat ramai, tapi untuk memenuhi undangan dari kampus Naila. Salah satu dosen Naila, yang dulu sempat bertemu Arga saat seminar kewirausahaan, rupanya tertarik mendengar kisah perjalanan usahanya dari nol. Mereka mengundangnya menjadi pembicara dalam seminar mahasiswa tentang entrepreneurship sosial. Bagi Arga, undangan itu seperti campur aduk antara kehormatan dan tekanan. Ia belum merasa dirinya pantas berdiri di depan mahasiswa yang secara status sosial dan pendidikan jauh di atasnya. Tapi dorongan dari Naila, ditambah tekadnya untuk terus melangkah keluar dari zona nyaman, membuat ia menerima tawaran itu. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri menemui ibunya dan meminta doa. Doakan Arga, Bu. Mau bicara di depan orang-orang pintar. Ibunya hanya tersenyum dan berkata, kamu mungkin gak punya gelar, Nak, tapi kamu punya pengalaman. Dan pengalaman itu kadang jadi guru terbaik. Berangkatlah Arga ke kampus dengan sepeda motor pinjaman dari tetangga. Ia hanya memakai kemeja putih sederhana dan celana hitam, tanpa jas atau sepatu pantofel. Helm dan tas lempangnya mengingatkan dia masih seorang Wong Deso, anak kampung yang sedang mencoba berbaur dengan dunia yang selama ini terasa jauh dari jangkauannya. Setibanya di aula seminar, ia disambut Naila yang langsung membimbingnya masuk ke ruang panitia. Beberapa mahasiswa memandangnya aneh, mungkin karena penampilannya yang tidak seperti pembicara kebanyakan. Tapi Arga mencoba tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan pandangan merendahkan sejak kecil. Acara dibuka. Dua pembicara sebelumnya adalah pemilik startup digital dan pengusaha kopi kekinian lulusan luar negeri. Materi mereka canggih, grafik penuh, bahasa Inggris terselip di setiap slide. Giliran Arga naik ke atas panggung, suasana berubah. Ia tidak pakai slide. Ia hanya bawa selembar kertas berisi poin-poin yang ingin ia sampaikan. Suaranya sempat bergetar di awal, tapi semakin lama, semakin tenang. Ia bercerita tentang hidup sebagai tukang ngarit, tentang kambing-kambing yang jadi saksi perjuangannya, tentang dicemooh saat memulai usaha cuci motor, dan tentang ibunya yang lumpuh tapi tetap jadi sumber kekuatan. Tak ada grafik mewah, tak ada istilah venture capital atau market disruption. Tapi semua yang mendengarkan terdiam. Bahkan beberapa mahasiswa diam-diam menghapus air mata. Arga bicara dengan tulus, tanpa berusaha tampil cerdas. Ia bicara seperti orang yang sedang duduk di warung kopi, tapi yang ia sampaikan menyentuh hati. Saat sesi tanya jawab, seorang mahasiswa bertanya, Mas Arga, apa yang Mas cari dalam hidup ini? Arga terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Saya cuma pengin ibu saya bisa senyum tiap hari. Pengin adik-adik saya sekolah tanpa takut diminta keluar karena belum bayar. Pengin bisa bantu anak-anak desa yang nasibnya dulu seperti saya. Itu aja. Kalau sukses bisa saya capai sambil ngerjain itu, berarti saya benar. Tepuk tangan bergema. Tidak meriah seperti konser, tapi tulus. Dari hati yang tersentuh karena melihat bahwa kesuksesan bukan soal jabatan, bukan soal gelar, tapi tentang bagaimana seseorang bangkit ketika hidup menekannya berkali-kali. Seusai acara, beberapa mahasiswa menghampiri Arga. Mereka ingin belajar langsung ke tempatnya. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama untuk membuat sistem pembayaran digital di usahanya. Arga tersenyum canggung. Dunia kampus memang berbeda, tapi hari itu, untuk pertama kalinya, dia merasa bisa diterima. Naila mendekatinya setelah semua selesai. Aku bangga sama kamu. Gak, kamu gak perlu kuliah tinggi buat ngajarin kami arti ketulusan. Arga hanya tersenyum kecil. Ingin menjawab sesuatu, tapi tertahan. Bukan karena tidak punya kata, tapi karena hatinya terlalu penuh untuk sekadar dibicarakan. Hari itu, Naila mengajaknya makan siang di warung kecil dekat kampus.
Tak ada restoran mewah, tak ada pamer-pamer kehidupan kelas atas. Hanya dua orang yang sedang mencari tahu arah hatinya masing-masing. Saat Naila memesan makanan, tiba-tiba teleponnya berdering. Nama di layar. "Papa." Naila tampak kaget dan langsung mengangkatnya. Pembicaraan berlangsung singkat tapi serius. Setelah menutup telepon, wajah Naila berubah. "Papa minta aku pulang," katanya. "Dia mau ketemu kamu." "Ga." Arga tercekat. Dulu, ia pikir Pak Agung hanya sebatas melarang Naila berteman dengannya. Tapi kalau sampai memanggil untuk bertemu, pasti ada maksud yang lebih dalam. Mungkin ini kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi bisa juga jebakan, seperti saat di restoran dulu. "Dia marah?" tanya Arga, pelan. Naila menggeleng. "Nggak tahu." Tapi nada suaranya beda. "Nggak seperti biasanya." Sisa makan siang berjalan dalam diam. Bukan karena tidak nyaman, tapi karena masing-masing sedang mempersiapkan mental untuk pertemuan yang akan menentukan langkah mereka ke depan. Di malam hari, Arga duduk termenung di depan kontrakannya. Ia mengingat kembali semua proses panjang yang sudah ia lewati. Dulu ia hanya anak petani, menggembala kambing, dihina karena bau kandang, diremehkan karena tidak punya apa-apa. Kini, ia diminta datang oleh seorang pengusaha besar, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai seseorang yang diperhitungkan. "Apapun yang terjadi nanti, aku harus hadapi. Kalau memang aku bukan orang yang pantas buat Naila, biar aku dengar langsung dari dia dan ayahnya. Tapi kalau ada kesempatan, aku akan buktikan bahwa aku layak." Malam itu, Arga tidur lebih cepat. Bukan untuk melarikan diri dari kecemasan, tapi untuk bangun lebih awal, dengan pikiran jernih. Sebab hari esok bukan hanya tentang cinta, tapi tentang harga diri. Pagi itu Arga bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ia punya jadwal penting di bengkel, tapi karena ada satu pertemuan yang telah ia tunda selama ini, dengan Pak Agung, ayah Naila. Sejujurnya, bukan pertemuan itu yang membuat Arga gelisah semalaman. Ia sudah siap jika harus ditolak, dihina, atau bahkan dimaki. Tapi yang membuat hatinya berat adalah kemungkinan kehilangan Naila, satu-satunya perempuan yang sejak awal tak pernah memperlakukannya seperti rakyat jelata. Dengan mengenakan kemeja biru muda dan celana panjang hitam polos, Arga berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati bahwa apapun hasil dari pertemuan nanti, harga dirinya tak akan berubah. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia tahu siapa dirinya. Dan itu cukup. Di kediaman Pak Agung, suasana pagi terasa berbeda. Rumah besar yang biasanya sepi, hari itu ramai oleh tamu-tamu penting. Ternyata, Pak Agung sedang menggelar acara makan siang privat dengan para kolega bisnisnya. Arga tiba tepat waktu, diantar langsung oleh Naila yang tampak tegang sejak di perjalanan. Mereka langsung disambut asisten rumah tangga dan diminta menunggu di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, Pak Agung muncul dengan jas abu-abu, lengkap dengan penampilan elegan khas pengusaha kelas atas. Tatapannya tajam. Di belakangnya, dua rekan bisnis yang sedang bercakap dalam bahasa Inggris ikut menoleh ke arah Arga. Pak Agung mendekat dan tanpa basa-basi berkata, "Kita bicara di teras belakang. Tempatnya lebih tenang." Arga mengangguk. Di sepanjang langkah menuju teras, ia bisa merasakan atmosfer rumah mewah itu seolah mengingatkannya bahwa ia sedang memasuki dunia yang bukan miliknya. Begitu duduk, Pak Agung langsung membuka pembicaraan. "Kamu tahu kenapa saya minta Naila ajak kamu ke sini?" Arga menggeleng. Ia memilih diam, memberi ruang bagi Pak Agung melanjutkan. "Saya sudah lama mengamati kamu. Bukan cuma karena kamu dekat dengan anak saya, tapi karena kamu berhasil membangun sesuatu dari nol. Saya akui, saya salah menilai kamu waktu itu di restoran." Arga terdiam. Tidak menyangka,
Pak Agung membuka dengan pengakuan seperti itu. Namun, lanjut Pak Agung, saya tetap ingin kamu jujur. Apa tujuan kamu mendekati Naila? Arga menatap mata pria parubaya itu tanpa ragu. Saya nggak pernah punya niat memanfaatkan Naila, Pak. Bahkan saya tahu sejak awal kalau saya ini bukan level dia. Tapi Naila nggak pernah peduli soal itu. Dia selalu lihat saya sebagai manusia, bukan sekadar tukang cuci motor atau anak petani. Pak Agung mencondongkan tubuhnya ke depan. Kamu pikir cinta cukup untuk hidup bersama Naila? Arga menarik napas. Cinta nggak cukup, Pak. Tapi tanggung jawab dan kerja keras bisa bikin saya cukup untuk Naila. Saya nggak janji akan bikin dia hidup mewah. Tapi saya janji, dia nggak akan kekurangan kasih sayang, dan nggak akan ditinggal saat susah. Pak Agung menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Kamu tahu, Arga, banyak pria muda yang datang padaku dengan mobil bagus, latar pendidikan luar negeri, dan koneksi di mana-mana. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa jawab seperti kamu barusan. Arga tak berkata apa-apa. Ia tak tahu apakah kalimat itu pujian atau ujian baru. Lalu, Pak Agung berdiri, memberi isyarat pertemuan selesai. Saya tidak akan melarang Naila lagi. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, cinta saja tidak menjamin kehidupan. Kalau kamu mau bersama Naila, jadilah lelaki yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bukan lelaki yang berharap hidup dari cinta orang lain. Arga berdiri dan membungkuk hormat. Terima kasih, Pak. Saya paham. Beberapa bulan berlalu. Arga tidak serta-merta menikahi Naila. Mereka sepakat menunda pernikahan dan fokus pada jalan hidup masing-masing. Arga memperluas usahanya. Tidak hanya bengkel cuci motor tapi juga pelatihan usaha kecil bagi pemuda desa. Bersama Naila, ia membuka kelas daring gratis tentang kewirausahaan praktis, berbasis pengalaman langsung. Naila, di sisi lain, menolak tawaran kerja di luar negeri. Ia memilih membantu Arga membangun komunitas anak muda di desanya, menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia lapangan. Mereka bekerja sama bukan sebagai kekasih belaka, tapi sebagai mitra perjuangan. Hubungan mereka tumbuh kuat, bukan karena kata manis, tapi karena mereka melihat nilai yang sama. Hidup bukan soal lahir di mana, tapi soal keberanian untuk memilih jalan yang benar meski sulit. Sampai pada suatu hari di aula desa, Arga berdiri di depan puluhan anak muda. Ia berbicara tentang usaha kecil, kerja keras, dan mimpi. Di antara hadirin, Naila duduk dengan senyum yang tidak pernah berubah. Setelah sesi itu selesai, Arga mendekatinya. Naila, katanya pelan, aku sudah siap. Naila menatapnya. Siap apa? Siap jadi suami yang kamu dan ayahmu butuhkan. Bukan karena aku mau membuktikan diri, tapi karena aku tahu sekarang, aku pantas. Pernikahan mereka sederhana. Diadakan di lapangan desa, dengan tenda seadanya dan makanan kampung. Tapi seluruh warga datang. Bahkan Pak Agung hadir dan memberikan pidato yang membuat banyak mata berkaca-kaca. Dulu saya kira, anak ini hanya tukang cuci motor. Tapi ternyata, dia lebih dari itu. Dia tukang cuci motor yang tahu arah hidupnya. Dan saya rasa, dia juga tahu cara mencintai anak saya dengan cara yang benar. Arga menatap ke arah ibunya yang kini duduk di kursi roda di barisan depan. Wajahnya bersinar bahagia. Ia tidak lagi tukang ngarit yang dipandang hina. Ia adalah lelaki yang menantang takdir dan menang. Tamat.